Hai, saya Foni, penulis buku pedoman lengkap profesional SDM Indonesia dan buku pedoman lengkap soft skill, kunci sukses dalam karir, bisnis, dan kehidupan pribadi. Kali ini saya akan membahas tentang seleksi rekrutmen. Seleksi rekrutmen adalah proses menyaring kandidat yang akan menduduki suatu jabatan. Seleksi rekrutmen penting untuk dilakukan baik untuk jabatan tingkat entry level sampai dengan tingkat manajerial. Sasarannya adalah mendapatkan kandidat terbaik yang memenuhi persyaratan jabatan. Secara umum ada 6 tahapan seleksi rekrutmen, yaitu seleksi daftar riwayat hidup, tes seleksi, wawancara, pemeriksaan referensi, pemeriksaan kesehatan, dan penawaran pekerjaan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, seleksi daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup sering disebut juga resume, kurikulum vitae, atau CV. Esensi dari seleksi daftar riwayat hidup adalah mengecek kesesuaian antara profil, riwayat pekerjaan, pendidikan, dan pelatihan kandidat dengan kualifikasi jabatan yang ditawarkan. Yang kedua, tes seleksi. Esensi dari tes seleksi adalah mengumpulkan bukti-bukti yang relevan antara kemampuan kandidat dalam melakukan tes dengan kemampuan kandidat dalam melakukan pekerjaan. Artinya semakin tinggi nilai tes kandidat, maka diharapkan semakin tinggi pula kemampuan kandidat untuk melakukan pekerjaan jabatan. Oleh karena itu, sangat penting untuk menggunakan alat tes yang akurat dalam tes seleksi. Ada 4 kriteria alat tes yang akurat. Yang pertama, mampu memberikan informasi kesesuaian antara profil kandidat dengan kualifikasi jabatan. Yang kedua, mampu memberikan informasi tentang tingkat keberhasilan kandidat dalam melakukan pekerjaan jabatan. Yang ketiga, mampu meminimalkan penilaian secara subjektif. Yang keempat, mampu memberikan informasi tentang potensi kandidat dalam meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang. Secara umum, ada 3 tes yang digunakan dalam tes seleksi. Yang pertama adalah aptitude test atau tes bakat dan kecerdasan. Yang kedua, work sample test, yaitu tes yang mengukur kemampuan kandidat dalam melakukan tugas-tugas pekerjaan jabatan. Yang ketiga, personality test, yaitu tes untuk mengidentifikasi profil kepribadian kandidat untuk mengukur tingkat keberhasilan kandidat dalam mengerjakan pekerjaan jabatan, khususnya yang mengandung aspek interpersonal. Yang ketiga, wawancara. Esensi dari wawancara adalah untuk menilai kesesuaian secara objektif antara profil kandidat dengan kualifikasi jabatan. Wawancara sebaiknya dilakukan oleh user, yaitu calon atasan atau calon rekan kerja kandidat. Metode wawancara yang umum digunakan adalah metode wawancara perilaku atau behavioral interview. Asumsi dari wawancara perilaku adalah bahwa perilaku kerja di masa depan tercermin dari perilaku kerja di masa lalu. Oleh karena itu, pertanyaan wawancara perilaku fokus untuk mengetahui bagaimana perilaku kandidat dalam mengatasi, menangani berbagai situasi ataupun permasalahan dan apa hasilnya. Berikutnya adalah pemeriksaan referensi. Hasil dari pemeriksaan referensi menjadi informasi penting yang melengkapi pertimbangan apakah kandidat akan diterima atau tidak. Yang kelima, pemeriksaan kesehatan. Esensi dari pemeriksaan kesehatan adalah memastikan bahwa kandidat memiliki kemampuan secara fisik untuk melakukan pekerjaan jabatan. Yang keenam adalah penawaran pekerjaan. Esensi dari penawaran pekerjaan adalah secara formal menawarkan pekerjaan kepada kandidat dengan menyampaikan sejelas-jelasnya hal-hal yang akan diperjanjikan, tugas-tugas, tanggung jawab, dan pekerjaan yang ditawarkan kepada kandidat. Jika tercapai kesepakatan, maka kandidat diterima sebagai karyawan di perusahaan. Dengan demikian, dibuatkan surat perjanjian resmi sebagai surat perjanjian kerja antara perusahaan dengan karyawan. Demikianlah pembahasan mengenai seleksi rekrutmen. Pastikan organisasi Anda menggunakan seleksi rekrutmen untuk mendapatkan kandidat terbaik yang memenuhi persyaratan jabatan.
Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.